والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Ya, yang di live chat, saudara-saudaraku dimanapun berada, kembali bertemu di live Lidara Raibawa Channel. Ya, topik pada malam hari ini kita terambil dari Yohanes 8 ayat 44. Ya, yang mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Kita diwajibkan di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengatakan, katakan ya jika ya, tidak jika tidak. Jangan berdusta, jangan menipu, jangan berbohong. Karena itu kekejian bagi Tuhan, kekejian bagi Elohim. Ya, karena apa? Karena Mazmur 119 ayat 104 mengatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Ya, di Imamat 6 ayat 5 juga. Ya, jangan bersumpah dusta, jangan berkata dusta. Di dalam 10 hukum juga dikatakan bahwa jangan mengucapkan saksi dusta, jangan jadi penipu. Ya, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya jelas, pasti Yesus Kristus pasti Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan selain Yesus Kristus. Baik, yang di live chat sekali lagi, terima kasih sudah setia mengikuti Lidara Raibawa Channel. Ya, pada malam hari ini berkenaan dengan dusta-dusta atau tipu menipu. Ada yang sedang heboh dan sedang viral bahwa ada mukalaf ketika ustadznya minta bukti-bukti ijazah, dia seteres dan puanik. Ya, itu yang ada dan sekarang sedang heboh, ya, sedang viral juga di YouTube. Ya, jadi saya hanya mengambil cuplikan-cuplikannya saja, ya, bahwa kenapa dia sampai seteres, sampai dia panik, ya, apakah tidak bisa menunjukkan ijazahnya yang digembar-gemborkan, saya tidak tahu, tapi yang pasti memang tidak bisa ditunjukkan katanya, ya. Oke. Ya, sekali lagi yang di live chat, dimanapun saudara-saudaraku berada di wilayah Republik Indonesia, di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, di wilayah bagian barat, bagian tengah, bagian timur, juga saudara-saudaraku yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, luar biasa Ina, ya, yang ada di Taiwan, ya, yang ada di Turki, yang sedang salju katanya, ya, hari ini Bella, ya, ada salju di Amerika, ya, di Belanda, Jerman, ya, di Norwegia, di Australia, di Kanada, di
Israel sekalipun dan Palestina, saudara-saudaraku, di seluruh wilayah dunia ini yang bulat ini, dunia yang diciptakan oleh Elohim, dunia yang diciptakan oleh Sang Firman yang adalah Yesus Kristus, yang adalah Sang Firman-Nya yang nuzul ke dunia menjadi manusia, telah pada mulanya menciptakan dunia ini, ya, dunia yang bulat, dan tidak mungkin ada lagi penciptaan dunia setelah pada mulanya diciptakan oleh Elohim, oleh Sang Firman itu. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku yang di live chat. Di room juga sudah ada, luar biasa ya, Pak King David, shalom. Wah, luar biasa. Dan ada Rev Shalom Romes, Pak Lidara. Sebelum kita masuk ke topik, kita berdoa dulu. Silakan Pak King David buka dalam doa. Kemarin sudah Pak Daromes. Silakan Pak King David. Baik, mari kita satukan hati kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, di mana Engkau mempertemukan kami anak-anak-Mu lewat siaran channel Lidara Rewawa, channel edukasi. Tuhan, Engkau kumpulkan kami dengan begitu luar biasa, kami dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang satu apapun juga. Kami pada malam hari ini akan mendengar paparan kebenaran firman-Mu dari hamba-Mu dan seluruh bahan materi yang sudah dipersiapkan untuk kami bisa berdiskusi dan memberikan pencerahan kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang ketuhanan Yesus Kristus dan Alkitab. Biarlah melalui siaran ini banyak orang mendapat pencerahan, dan urapilah hamba-Mu Pak Lidara sebagai host yang memimpin daripada siaran ini. Kau berikan hikmat dan tuntunan sehingga apapun yang disampaikan benar-benar datang dari Tuhan, yaitu urapan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu, sehingga semua bahan materi ini dapat menjadi berkat bagi siapapun yang menyaksikan siaran ini. Kami berdoa buat teman-teman, sahabat kami yang akan masuk, baik yang sudah masuk dan akan menyusul, Tuhan kiranya menyertai, sehingga apapun yang kami diskusikan malam ini benar-benar menjadi bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi juga banyak orang yang menyaksikan siaran ini. Bagi anak-anak-Mu yang ada di live chat yang terus setia mengawal dan menulis kalimat-kalimat yang membangun, yang dapat juga mencerahkan banyak orang, Engkau urapi mereka dan pakai mereka juga dengan cara-Mu yang ajaib. Kami berdoa segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang ingin mengganggu siaran ini, baik itu cuaca, baik itu signal StreamYard, dan juga kuasa-kuasa kegelapan, kami usir, kami tolak, kami hancurkan kuasanya dengan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Segala peralatan dikuduskan di dalam nama Yesus. Biarlah lewat peralatan ini nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Biarlah nama Tuhan saja yang disanjung. Amin, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bapak. Kami serahkan live ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya, di dalam pimpinan daripada kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami buka siaran ini hanya di dalam satu nama yang maha sakti, nama di atas segala nama, nama yang maha kuasa, Yesua HaMashiach. Tuhan Yesus Haleluya. Kristus. Amin. Amin, amin, amin. Ya, luar biasa ya. Oke. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, ya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjaga kita sampai kita kembali kepadanya. Ya, sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita dilarang atau tidak diperbolehkan untuk berkata dusta, karena
Alkitab sudah mengatakan dengan jelas ya di Yohanes 8 ayat 44 mengatakan bahwa pendusta itu adalah iblis atau hantu atau setan yang senang sekali berdusta atau tipu menipu. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 43, 44, 45. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya, seringkali kita sudah menjelaskan, seperti juga Yesus sudah menjelaskan kepada ahli-ahli Taurat dengan bahasa yang jelas, bahasa yang dimengerti oleh manusia yang punya akal dan pikiran. Ya, kita juga sudah sering menjelaskan dengan bahasa yang jelas kepada para penipu dan pendusta, tapi mereka tidak mau mengerti. Makanya Yohanes 8:43 mengatakan, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Ya. Jadi iblis atau setan atau hantu ini memang suka berdusta. Ya. Dan mereka selalu berkata dusta, tipu menipu, hoax. Ya, karena memang bapaknya adalah bapak segala dusta. Makanya anak-anaknya, pengikutnya jadi pendusta. Karena bapaknya penipu daya. Ya, makanya mereka jadi penipu daya. Ya, itulah mereka ketika diberikan penjelasan tidak mengerti bahasa yang dijelaskan kepada mereka. Nah, sudah dikatakan kebenaran, tetapi mereka tidak pernah mau percaya akan kebenaran itu. Ya, itulah mereka, para pendusta itu ya. Makanya kita sangat dilarang ya, bahwa sebagai pendusta kita harus berkata ya jika ya, tidak jika tidak. Ya, Mazmur 119 juga berkata, mengatakan bahwa Elohim, Allah, ya, Tuhan Sang Pencipta, Yesus Kristus tidak suka dan benci kepada dusta. Mazmur 119 ayat 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Ya, itulah Tuhan yang sebenarnya, yang berkata, karena Tuhan yang benar tidak pernah menipu daya manusia, tidak pernah membunuh manusia, tidak pernah mengajarkan untuk membunuh kepada orang-orang yang berbeda, tidak pernah mengajarkan untuk menipu daya, ya, tidak pernah mengajarkan untuk membenci orang yang tidak sejalan dengan kita. Itulah Tuhan. Selain Tuhan, kalau memang dia iblis, hantu, setan, pasti sebaliknya. Dia akan mengajarkan untuk membunuh,
bunuh jika tidak sama dengan kita. Ya, tipulah, tipu daya mereka, dustalah, pakai dusta, pakailah tipu menipu, ya. Terus kemudian bencilah mereka kalau tidak mereka tidak sama dengan kita. Itulah hantu alias iblis alias setan. Kalau Tuhan tidak seperti itu, ya. Oke. Ya, itulah ajaran kita, pokok-pokok ajaran kita tentang Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena memang Alkitab sudah mengatakan pada mulanya. Ya, kalau sudah pada mulanya tidak akan ada duanya. Pada mulanya sudah diciptakan langit dan bumi. Kemudian berapa ratus tahun ada yang mengatakan menciptakan langit dan bumi. Yang manakah yang kita percaya? Yang manakah yang sebenarnya? Yang pada mulanya telah menciptakan bumi, atau yang berapa ratus tahun kemudian mengatakan menciptakan bumi? Karena pada mulanya bumi sudah ada beserta isinya, sudah berjalan normal. Kemudian ratusan tahun kemudian ada yang mengatakan menciptakan bumi lagi. Berarti ada dua bumi, berarti ada dua pencipta. Nah, di dunia ini tidak mungkin ada dua bumi, karena kita hidup sampai sekarang dari zaman dulu, dari awal mulanya hidup di dalam bumi yang satu itu. Tidak ada hidup di dalam bumi yang diciptakan ratusan tahun kemudian. Berarti ada dua bumi. Tinggal kita buktikan yang mana bumi yang benar, yang mana yang bumi-bumian atau bumi bohong-bohongan, bumi palsu. Begitu juga Tuhan Sang Pencipta. Berarti ada dua. Tidak mungkin dua-duanya hantu, tidak mungkin dua-duanya Tuhan. Tidak mungkin dua-duanya iblis, tidak mungkin dua-duanya Sang Pencipta. Pasti salah satu ada iblis atau hantu, yang satunya adalah Tuhan Sang Pencipta. Tinggal kita buktikan yang mana Tuhan Sang Pencipta, yang mana iblis alias hantu yang hanya ngaku-ngaku alias menipu atau berdusta. Itu gampang, nggak usah repot, kan begitu. Silakan Pak King David, benar nggak begitu? Ya, Pak Lidara. Iya. Luar biasa. Contoh gini Pak King David. Pak King Nanti David, saya ada soalan nih Pak Lidara, saya ada soalan. nah, kalau ada soalan Ya. keluar aja deh, nggak usah soal-soalan di sini. Ya, Jangan terlalu kejam, Pak Lidara. Pak Lidara jangan Tenang, kejam. tenang. Belanda masih jauh. tenang. Semua Tenang. dapat kado Natal ya, tenang. 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 Ya gini, Tenang. maksud saya Pak King David atau Pak Wahyu Sabar, Ilahi atau Pak Mordekai atau Pak Daromes, pada mulanya saya sudah menciptakan pesawat terbang, modelnya seperti ini, ya, besarnya seperti ini, spesifikasinya seperti ini, semua sudah siap terbang. Dan sudah terbang, udah berapa kali terbang sudah bawa. Berapa tahun kemudian datang si Udin, kucluk. Saya menciptakan pesawat terbang yang sama. Itu Tapi yang bisa terbang. dibuktiin. Yang terbang itu saya yang ciptakan. Berarti palsu. Ya, dia mengatakan yang punya saya, yang saya sudah ciptakan pada mulanya, itu ciptaannya dia. Nah, kira-kira menurut Pak King David, menurut Pak Daromes, menurut Wahyu Ilahi, menurut Mordekai, kira-kira yang ngaku itu waras atau tidak? Silakan Pak. ODGJ. Silakan Pak King David. ODGJ.
Oh, DGJ. Oh, DGJ. Iya. Jadi sebenarnya gampang ya, teman-teman semua. Kalau kita lihat Taurat itu kan, pada Kejadian pasal 1 kitab Beresit itu dari ayat 1 sampai ayat 3. Ayat 1 saja sudah mengatakan pada mulanya Adonai menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikasih keterangan bahwa langit dan bumi langit dan bumi itu belum berbentuk. Kemudian ayat-ayat selanjutnya diciptakan lagi terang. Tuhan menata. Tuhan menciptakan cakrawala. Tuhan memisahkan air daripada daratan. Sekumpulan air yang besar itu dinamakan lautan. Lalu yang kering itu dinamakan daratan. Ya, lalu Tuhan menciptakan ikan-ikan, burung-burung di udara, planet, bulan, bintang, matahari. Dan terakhir Tuhan menciptakan manusia. Itu jelas sangat runut sekali. Pak King David. Ya. Waktu di kejadian itu, waktu penciptaan bumi ada kapal nggak? Sudah ada kapal belum? Nggak ada. Orang belum ada apa-apa kok. Nggak ada kapal. Itu kapal saya itu. Kapal saya itu. Oh kapalnya Pak Wahyu. Kapalnya Pak Wahyu mungkin ada. Yang bawa sembako itu. Mancing, buat mancing. Oh, buat mancing. Lanjut Pak King David. Ya, jadi jelas Tuhan menciptakan terang, cakrawala, kemudian memisahkan tanah kering dengan lautan, benda-benda penerang di hari keempat, hari kelima ikan-ikan dan burung-burung di udara, hari keenam hewan dan manusia. Hari ketujuh Tuhan menguduskan semua ciptaannya. Ini jelas sekali dia bicara jadi, sekali dia bicara jadi. Tidak pernah saya baca di Alkitab itu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memanggil langit dan bumi. Hei, kalian berdua kesini loh. Harus memberikan jawaban dengan terpaksa. Kayak Pak Wahyu Ilahi manggil anaknya, "Woi, kesini woi." Iya, kesini loh. Kalian saya panggil dengan terpaksa. Oh gitu ya. Jadi tidak pernah ada. Ya, tidak pernah ada loh. Kalau kita bacakan pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi, ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Kemudian roh Elohim ya mengerami, melingkupi, sebenarnya kalimat yang cocok itu. Di sini masih pakai terjemahan lama bahasa Malaysia atau Melayu, melayang-layang, memangnya layangan. Nah, ini yang harus diperhatikan ini. Ya, roh Elohim itu mengerami, melingkupi atas permukaan air, karena bumi waktu itu terdiri dari air. Lalu berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Enggak pernah itu berangsur-angsur terang itu jadi, enggak. Itulah yang dinamakan jadi maka jadilah. Tidak pernah itu berangsur-angsur. Lalu Elohim melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi. Nah, ini harinya orang Yahudi, saudara. Sampai hari ini tidak pernah berubah sejak dunia ini diciptakan. Ya kan? Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Beda jamnya Yahudi dengan jamnya kita, internasional. Kemudian berfirmanlah Elohim, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Elohim menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Langsung jadi, nggak kredit-kredit. Lalu Elohim menamai cakrawala itu langit. Nggak panggil-panggil langit. Datang langit, oi, datang oi langit.
Bumi ke sini lo berdua. Enggak. Begitu Tuhan bilang, jadilah cakrawala, langit jadi langsung. Enggak gombal-gambul. Seperti yang kita pernah tahu dari pihak-pihak lain yang bercerita. Kemudian jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Lalu berfirmanlah Elohim. Bukan berfirmanlah kami. Enggak ada itu. Ini menunjukkan Tuhan itu esa. Tunggal. Kata orang Kalimantan, dia katakan bahwa esa murni. Berfirmanlah Tuhan yang esa murni. Hendaklah segala air yang di langit berkumpul pada satu tempat. Sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Langsung jadi, nggak kredit saudara. Lalu Elohim menamai yang kering itu darat. Dan kumpulan air itu dinamainya laut. Lah, Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Langsung jadi. Nggak kredit ya, tapi ada buku lain yang kredit. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Hari keempat sekarang. Berfirmanlah Elohim, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Jadi benda-benda penerang itu untuk menetapkan hari-hari dan tahun-tahun. Beda dengan Kejadian 1 ayat 3, Elohim menciptakan terang. Sangat berbeda. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Elohim menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Elohim menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Saya baca sampai 6 ya, biar sempurna ini. Berfirmanlah Elohim, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Jadi Yahweh sudah menciptakan burung sejak awal penciptaan dunia ini. Jadi tidak perlu lagi Yesus bikin burung, karena Yesus sudah ciptakan burung. Kalau ada lagi yang bilang ada Yesus menciptakan burung, itu keliru, itu yang palsu, yang gombal-gambul. Kalau yang asli, Tuhan sudah menciptakan segala burung, segala jenis burung. Ya, maka Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Elohim memberkati semuanya itu, firman-Nya. Firman-Nya langsung ini, dia katakan firman-Nya. Ini baru Tuhan. Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Yang terakhir, yang keenam. Berfirmanlah Elohim, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Elohim melihat, Elohim menjadikan segala jenis binatang-binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Elohim, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh
bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan menciptakan Adam sekali langsung jadi. Enggak dibentuk-bentuk dulu selama 40 tahun. Ya, Tuhan menciptakan langsung jadi. Jadi itulah Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita sanjung, Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang roh adanya, Dia maha hadir, dan segala ciptaannya, firman-Nya berkata jadi, maka jadi. Nah, kalau ada lagi yang mengatakan ada Tuhan yang mengaku Tuhan di abad-abad selanjutnya, abad ke-7, lalu juga mengatakan menciptakan bumi dan menciptakan yang lain-lain, ini Tuhan yang mana, Pak Lidara? Saya nggak ngerti, karena Alkitab sudah jauh sebelumnya ada abad ke-7, sudah menceritakan penciptaan secara lengkap, secara runut, secara teratur, terperinci, dan sempurna. Kenapa hari terakhir Tuhan ciptakan manusia? Karena manusialah yang akan menamai semua binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Haleluya. Seluruhnya manusia itu, yaitu Adam. Karena itu Adam berkuasa pada waktu itu. Dia seperti Allah berkuasa. Hanya sayangnya, melalui wanita itu, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi jelas ya Pak Lidara, bahwa Tuhan kita menciptakan langit dan bumi secara sempurna, tidak memanggil-manggil langit dan bumi. Sekali Dia berfirman, jadi. Amin. Haleluya. Lanjut Pak Lidara. Silakan Pak Wahyu Ilahi. Iya, salam Pak Daromes. Jangan khawatir Pak Daromes. Jangan khawatir. Orang mengatakan apa, biarkan saja Pak Daromes. Yang penting hati sakit dan merintih. Betapa malunya aku. On saja terus. Mantap coy. Mantap coy. Tidak usah didengarkan. Lanjut Pak Wahyu Ilahi. Iya. Hati makanya menangis. Tuh, Pak Daromes itu keinjek kabarnya. Ayo, lanjut. Lanjut. Iya. Ya, Pak Lidara dan teman-teman ya, sangat menarik sekali ya bahwa penipu itu adalah si jahat ya, karena Tuhan menciptakan alam semesta ini ya sudah fix ya, tidak ada lagi Tuhan ada dua penciptaan. Kalau ada itu saya pengen lihat di mana buminya itu loh, gitu loh. Kalau yang pada mulanya bulat. Iya, terus jadi gepeng itu apakah ketabrak? Nggak tahu. Keinjek ponta atau gimana ya? Dan Tuhan juga menciptakan Adam yang pertama itu ya, selesai sempurna. Nah ini juga saya bingung juga Pak, katanya Tuhan juga menciptakan lagi Adam yang kedua yang disebut Yesus di dalam perut Maria. Jadi Yesus itu adalah ciptaan yang kedua dari Allah Tuhan kita. Nah ini ya makanya saya mau bertanya Pak, ini apakah termasuk golongan di dalam Yohanes 8:44 itu Pak, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Adam yang kedua yang diciptakan di dalam perut Maria. Nah, itu masuk itu. Keliru besar. Ya, masuk di situ. Termasuk ya Pak ya, dia adalah penipu daya ya Pak ya. Jangan tiup-tiup Pak Wahyu Ilahi, jangan tiup-tiup ya. Nah, makanya saya tiup-tiup. Nah, terus kemudian orang yang tidak memahami bahwa Yesus itu diciptakan sebagai Adam yang kedua, mereka orang-orang yang otaknya tidak mampu katanya. Haleluya. Bagaimana menurut teman-teman saudara-saudaraku yang terkasih? Ya, ini adalah penipu daya yang tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 44 itu. Monggo. Ya. Silakan Pak Lidara. Ya.
Yohanes 8:44 sudah mengatakan, tadi kita sudah baca. Yang begini, teman-teman di room sama di live chat tahu nggak kisah Pinocchio? Iya, si hidup pinang itu. Yang Ya, kalau hidup dia panjang. berbohong itu hidungnya mancung, tambah panjang. Hidungnya mancung. Ya, itu kalau dia berbohong hidungnya tambah panjang. Terus Pinocchio punya bapak punya ibu nggak? Nggak ono, Pak. Nggak ada. Nggak Tuhan ada. ada, kalau bapak nggak ada. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ya, jadi kalau begitu Nabi Adam yang katanya diciptakan nggak punya bapak, nggak punya ibu, sama dong dengan Pinocchio. Kan begitu? Iya kan? Sama. Karena Iya. Pinocchio diciptakan oleh Pak Gepetto, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu diciptakan. Tapi Yesus punya bapak, yaitu YHWH. Bapak yang kekal. Bapak yang kekal. Yesus punya ibu, Maria, dari suku Yehuda. Bapak punya bapak secara hukum dan secara kemanusiaan, secara biologis, Yusuf. Itu. Jadi beda, ya. Karena Yesus bukan diciptakan, tapi diperanakan, bukan diciptakan. Makanya dikatakan dia diperanakan melalui anak darah Maria, bukan diciptakan. Kalau yang diciptakan itu nggak punya bapak, nggak punya ibu pasti. Pinocchio juga diciptakan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Bahkan lebih hebat, dia bisa kalau berbohong hidungnya tambah panjang. Ya kan? Itu oke. Ya, tapi Silakan. begini Pak Lidara, Ya. ya, kalau Yesus itu tidak diciptakan, terus gimana kok bisa ada di dalam perut Maria? Kalau orang nggak memahami berarti otaknya nggak mampu, katanya Nggak begitu. nyampe. Iya. Nggak Karena nyampe. apa? Karena kalau namanya diciptakan, Pak, kalau namanya penciptaan dan diciptakan pasti ada proses, betul nggak? Iya. Adam diciptakan, diambil tanah, dibentuk, itu diciptakan namanya. Penciptaan itu atau ciptaan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Itu ciptaan. Yesus sudah ada sejak awalnya. Pak, dibaca ayatnya Pak Palidara di Ya. Yohanes 8 ayat 58. Iya, baru saya. Oke, kita baca ya biar tahu. Karena Yesus itu tidak diciptakan, karena dia sudah ada sejak dunia belum ada, dia sudah ada. Jadi bukan diciptakan. Kalau diciptakan, Pinocchio tuh diciptakan, Adam, Nabi Adam diciptakan, gitu loh. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau Yesus memang sudah ada sejak dunia belum diciptakan, dia sudah ada. Tetapi dia berada di dalam perut dan rahim Maria, itu adalah proses kemahakuasaan Tuhan. Ya, Pak Lidara, sudah Pak Lidara, ada kok dia di Pak situ. Lidara, kok Nabi Adam? Sejak kapan Adam jadi nabi? Emang dia bernubuat? Ya nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Walau-walau bisawab lah. Dan saya cuma ngomong, Pak. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh sama RT 6 Pak Palidara. Iya, tapi kan saya cuma ngomong aja, kan nggak salah kalau saya ngomong Nabi Adam. Berarti kalau gitu Pinocchio bisa jadi Nabi Pinocchio dong. Sama-sama diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tadi berapa, Pak? Yohan, ya? 858 Pak. Yohanes 8:58. Oke, kita baca supaya yang lain juga bisa membaca.
Tuh, baca deh. Ya, kita share dulu ya, supaya jelas. Nah, Yohanes 8:58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ya, bahkan sebelum dunia jadi, Yesus telah ada. Jadi bukan diciptakan. Ya. Karena Yesus sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Kalau namanya ciptaan, pasti dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus sudah ada pada mulanya. Ya, itu. Terus kalau ada kelompok mengajarkan Yesus itu diciptakan, itu apa namanya, Pak? Itu berarti Sesat. ODGJ. Sesat dengan ODGJ. Asal jangan, Itu jangan ODGJ. LGBT aja Pak Palidara. Kata Pak King David, dia katakan gombal gambul. Ya, gombal gambul, betul sekali. Oke. Silakan Pak Mordekai. Dari tadi diam aja Pak Mordekai. Jangan-jangan Ayo, udah gas, ketiduran. Pak Mordekai, gas. Ini jangan-jangan ini termasuk orang yang percaya bahwa Yesus diciptakan ini Pak Mordekai ini. Coba kita tanya. Coba kita tanya dulu. Kalau Uji Yesus, kompeten. kalau Yesus diciptakan, ngapain saya ngakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Nah, Nah, lo. itu dia. Mantap. Ya, itu. Ampun Pak, ampun, mohon maaf. Itu tuh wahyu ilahi itu soalannya. Dia katanya Yesus diciptakan tuh Pak Mordekai. Lawan Pak. Cukup argumentasi ada. Ngapain saya percaya sama Yesus lagi? Kalau Nah, Yesus tuh. diciptakan itu aja udah. Ngapain? Ngapain? Sama aja sama Pinocchio kan? Ya, Iya, saya lebih- Yesus ya. itu diciptakan dalam rahim Maria, Pak. Ini Pak Mordekai ini. Kalau gitu di dalam rahim Maria diambil tanah, dibentuk begitu ya? Enggak, wes, aku mumet wes Pak iki ya. Dia pengajarnya pendeta besar loh Pak, itu ijazahnya ada loh, sertifikatnya ada loh Pak. Pak Wahyu, Lukas 2 itu pasal 2 telah memberitahu kepada kita ketika malaikat Gabriel itu datang memberitahu kepada Maria bahwa engkau akan mengandung seorang bayi laki-laki dan namakan dia Yesus. Lalu Maria katakan, aku belum bersuami, bagaimana mungkin? Nah, di situ disitulah menyatakan bahwa Yesus sudah ada, namanya Ya. aja udah ada, ya, bukan betul diciptakan. sekali Pak Lidara. Iya. Jadi, Jadi ya lanjut Pak ya, Lidara dulu. jadi kalau ada yang mengatakan Yesus diciptakan, ya, atau Yesus adalah ciptaan, yakinlah dia ODGJ. Nggak usah dibawa periksa, nggak usah diperiksa bawa rumah sakit, yakinlah dia ODGJ. Ya. Begini Pak Lidara, saya kira kan sudah terjawab ketika ketika malaikat mendatangi Yusuf. Pada waktu itu Yusuf mau meninggalkan Maria, tapi malaikat menjamah Yusuf dan berkata bahwa anak yang dia kandung Maria itu adalah dari Roh Kudus. Itu kan sudah jelas. Begitu Pak Lidara. Oke, silakan. Ya, saya lanjut sedikit teman-teman. Jadi ketika Maria itu ragu, lalu malaikat itu kan bilang bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dijelasin sama dia. Yang pertama dia katakan engkau akan mengandung bayi laki-laki. Berarti sudah ada. Namanya pun sudah ada. Namakan dia Yesus. Kemudian dikatakan bahwa engkau mengandung daripada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu siapa? Ini yang mereka nggak paham. Lalu mereka katakan, oh
Yesus itu adalah ciptaan. Nah, itu yang tadi Pak Lidara bilang ODGJ orang ini. Ya. Tidak mungkin firman diciptakan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 3, di situ dikatakan berfirmanlah Elohim. Kemudian Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Iya. Kemudian Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam bersama-sama dengan kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus itu adalah ciptaan, berarti Tuhan kita bisu, nggak punya firman. Tuhan nggak bisa. Merendahkan, Pak. Nah, Pak King itu David jelas. merendahkan. Betul, merendahkan. Iya. Berarti Tuhan Merendahkan nggak bisa Tuhan. ciptakan langit dan bumi ini. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan firman. Nah, firman itu siapa? Yesus. Inilah orang-orang yang tidak memahami. Termasuk RT 6 Gang Becek. Mereka berkata lebih parah Yesus lagi itu. manusia. Kok kamu sembah Lebih parah manusia? Nah, itu kan begitu mereka. Tetapi bagi Iya. kita yang mengerti bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Justru dia menciptakan langit dan bumi ini dengan segala isinya. Termasuk lu yang ngomong itu bilang Yesus diciptakan. Lu diciptain sama Yesus. Karena Yesus itu sang firman. Ketika dia nusul di dalam dunia ini namanya Yesus. Sebelum dia nuzul, dia adalah firman Elohim itu yang bersama-sama dengan Elohim. Inilah yang tidak dimengerti oleh mereka. Nah, makanya Yesus selama dia di bumi ini, coba perhatikan Yesus selama di bumi ini. Firman-Nya itu, kalau kita baca. Tidak pernah dia katakan, menurut Tuhan, saya harus sampaikan firman ini. Enggak pernah. Coba baca deh. Dia selalu berkata, aku berkata kepadamu. Sama dengan sinonim, aku berfirman kepadamu. Amin. Jadilah sembuh. Amin. Jelas. Ya, tidak pernah Yesus jampi-jampi dulu, baca-baca dulu. Nggak pernah. Coba baca Alkitab itu. Nggak ada satu ayat pun yang Yesus jampi-jampi dulu, lalu minta izin dulu, kemudian jadi. Nggak pernah. Ditiup-tiup dulu, nggak ada. Ketika badai gelombang di dalam perjalanan murid-murid dengan Yesus, ya, di danau yang besar Tiberias itu, danau Genesaret itu, Yesus berkata, diam, tenanglah. Bayangkan, badai angin sakal itu, angin timur, begitu keras sekali ingin menenggelamkan kapal itu. Saya yakin 1000% kalau nggak ada Yesus di situ, tenggelam itu kapal. Tapi karena ada Yesus, Yesus sengaja tertidur, sengaja tidur. Nggak akan bisa itu tenggelam. Sama dengan kalau ada Yesus dalam hidup kita, mau goncang-gancing dunia ini seperti apa, Amin, amin, amin. Amin. tidak akan Setuju, Pak. tenggelam perahu hidup kita. Amin. Kekristenan Amin. tidak akan Amin, kalian Pak. bisa Amin. lenyapkan dari bumi ini. Karena itu dari Yesus. Ya, Haleluya. tadi jelas. Itu satu contoh. Setiap Yesus melakukan mujizat, itu semua contoh buat kita. Teladan buat kita. Kita harus nempel sama Tuhan. Harus bergantung sama Tuhan. Supaya Haleluya. kita kuat. Makanya kemarin ketika kita bahas dengan Pak Lidara, Mantap waktu tuh. Yesus habis dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, lalu dikatakan roh membawa dia ke padang gurun. Kemudian dia berpuasa 40 hari 40 malam. Lalu datanglah iblis mencobai. Ingat, mencobai dengan menguji itu beda. Kalau mencobai menjatuhkan. Kalau menguji naik tingkat, naik level, itu menguji. Jadi itu kalau orang tidak paham antara ujian dengan cobaan itu beda. Kita harus paham kalimat itu. Ketika Yesus dicobai iblis, dia berkata apa ayat 7 tuh? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Yesus siapa? Coba.
Tuhan Allah. Karena Tuhan iblis Allah. sendiri yang menggodai dia. Lalu Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 7, baca deh Matius 4 ayat 7. Berarti Yesus itu Tuhan. Jadi Amin. kalau ada yang jakar naik, jakar turun berkata, di mana Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Baca. Hanya iblis yang minta disembah. Ayat 11 itu Pak Lidara. Iya. Ayat Jadi, 10 iya. kan iblis bilang, jikalau engkau sembah aku, Betul. sujud menyembah aku berikan seluruh kekayaan. Dia lupa yang punya langit dan bumi itu Yesus. Waktu itu dia wujudnya manusia, dia kecolongan. Iblisnya Dasar itu iblis. kecolongan. Dia dikira manusia biasa, dikira Dia manusia kira Yesus ciptaan. manusia biasa. Seperti RT 6 Gang Becek mengira Yesus manusia biasa yang keluar dari selangkangan Maria. Mereka nggak paham bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi apa saja. Amin. Tiang api Amin. Pak kan yang. Bisa. Apakah dia dari Masa api? Enggak, kan? batu saja kalian percaya, kayu kalian sembah, bulan bintang banyak orang yang sembah, batu juga orang sembah. Masa Tuhan jadi manusia kalian meragukan percaya. kuasa Tuhan? Itu namanya syirik. Orang yang meragukan Pohon beringin kuasa juga. Tuhan itu syirik. Itu Pohon beringin kafir. juga disembah. Ya, itu Haleluya. disebut kafir. Telah kafirlah kamu yang meragukan kuasa Tuhan. Tuhan jadi manusia kamu ragu, kafir. Oh, sekarang kita Tuhan- gunakan Tuhan- kafir juga. Batu Kita dianggap Tuhan deklarasi dipercaya. kafir kalian. Bukan Haleluya. kafir, kafirun. Kafirun. Ya, oke. Lanjut, lanjut Ya. teman-teman. Gas, gas. Ya, terima kasih Winnie Pomanto. Terima Super gaji, terima stikernya. gaji. Terima gaji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi benar ya tadi Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Kalau namanya ciptaan yang dari tidak ada menjadi ada, belum ada apa-apanya, boro-boro nama. Jenisnya, bentuknya belum ada tahu. sebelum diciptakan. Makanya kita bersyukur dan berterima kasih karena Yesus Tuhan kita tidak mengajarkan kita untuk berbohong, apalagi menipu orang banyak. Tetapi ada seorang mukalaf yang dulunya katanya dia pernah Kristen, mungkin dia dulu sudah tahu ada ajaran jangan berbohong, jangan berdusta, tetapi setelah dia mukalaf kok malah justru jadi penipu, pendusta. Benar nggak seperti itu? Kita belum tahu, tapi kita lihat Bongkar. videonya. Cuplikan Buka. videonya ini sedang ramai, sedang heboh ya. Kita lihat benar atau tidak, kita saksikan sama-sama. Oke. Mana ya? Oke, sebentar. Kita lihat. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Iya, Bungade, iya. ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Subhanallah, Iya, astagfirullahaladzim. iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Iya. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan ustadz-ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, Iya. menunjukkan paspor? Betul, betul. Ya, itu keluh kesahnya ya. Ya, jawab jujur. Terima Ini kasih, terima Terima kasih, Terima kasih. super stikernya. Kambuh itu, Pak, ya. Haleluya. Ya, Penyakitnya kambuh Pak itu Pak. iya. Komen. Stres, stres. Oke. Stres.
seteres dia. Nah, Seteres. kita lihat lanjutannya. Benar atau tidak? Karena kan harus buka. Harus ada buktinya ya, harus ada pembuktian. Ya, tidak boleh berdusta ya, harus ada pembuktiannya dan harus ada kebenarannya. Benar atau tidak, kita lihat sama-sama. Itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Benar itu, benar. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda, saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Belajar Tanak. Jadi ke Haifa kedua. Ya. Nah, kemarin saya habis dari Haifa. Saya bertanya ke sana kemari, ada nggak universitas S3 di Haifa untuk liturgi? Tidak ada. Dan dia mengatakan bahwa di Haifa kedua, berarti 2 kali dia ke Haifa, dan 1 lagi di Leiden, Belanda. Ya. S1-nya di Jakarta. Ya, di Jakarta itu katanya sih ya di terima kasih is not Jesus. Haleluya. Super stikernya. Tuhan Yesus berkati. Di Jakarta itu katanya di Jalan Proklamasi. Memang saya tahu di Jalan Proklamasi ada STT Jakarta, ya. Di sana ada sekolah tinggi teologi. Ya. Tetapi apakah benar dari sana? Kalau dari hulunya sudah tidak benar, berarti ke hilirnya pasti tipu semua. Tidak benar. Betul. Apakah benar S1-nya ada di sana dan lulusan dari sana?
kita dengarkan bersama-sama. Prok 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 jadi apa? Tanah ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kita para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmar. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Yang pernah nongkrong di depan kampus sambil makan somai, lalu habis itu kita naik ke Metropol main biliar. Main biliar di depan Metropol tuh ada ya, depan seberangnya Proklamasi itu ada biliar di lantai 2. Kita biasa main di situ mahasiswa. Main biliar. Hanya itu yang tahu, ya, cotton bud. Maka itu saya suka ketika beliau keluarin cotton bud. Oh, sama, ya, sama. Proklamasi itu gitu. Kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya, saya nggak pernah di situ, saya nggak pernah. Sejak S1 saya di sekolah. Tadi dia katakan S1-nya diproklamasi kan, betul kan? Betul. Tadi barusan dia bilang saya tidak pernah di sana. Saya tidak pernah di sana. Ini ada tukang dia tipu. ngomong, dia sendiri yang membantahnya. Ya, jelas ya? Kita dengar. Jelas tukang tipu. Jalan Proklamasi nomor 27 Menteng. Tapi bohong. Yang pernah nongkrong di depan kampus sambil makan somai, lalu habis itu kita naik ke Metropol main biliar. Main biliar di depan Metropol tuh ada biliar. Ya, depan seberangnya Proklamasi itu ada biliar di lantai 2. Kita biasa main di situ mahasiswa. Main biliar. Hanya itu yang tahu. Ya, cotton bud. Maka itu saya suka ketika beliau keluarin cotton bud. Oh, sama. Ya, sama. Proklamasi itu gitu. Kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya. Proklamasi seperti itu. Setelah kita selesai kuliah, hampir berbohong lagi. Sudah berbohong lagi. Tapi dia ralat. Ya, saya nggak pernah di situ. Saya nggak pernah. Nggak pernah di situ ya. Jadi benar ya. Berarti S1-nya saja tidak benar. Diakui sendiri. Betul nggak? Ya, S1 kan belum ada, bisa S2 itu piye Pak ceritanya Pak? Makanya itu gini loh. Di dalam ilmu psikologi ya, seseorang jika berbohong harus ditutupi terus dengan kebohongan lainnya. Betul. Supaya kebohongannya ini tidak terbongkar. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat pasti jatuh juga. Ya. Ini berlaku. Dia tadi dengan bangga mengatakan bahwa seperti itu di Metropol kita main, anak-anak kuliah, kita sehabis kuliah. Enggak, saya enggak pernah di sana. Tapi tadi dia katakan ya bahwa dia di mana? Enggak pernah di situ. S1 di proklamasi STT. Proklamasi. Kita dengar lagi. Sejak S1 saya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Jalan Proklamasi nomor.
S1 saya di STT Teologi di sejak S1 Pak, saya di Jalan Proklamasi, di STT Jalan Proklamasi. S1-nya di STT Proklamasi kan? Berarti. Nah, dia katakan lagi sendiri. Bukan kata saya. Nabi bohong. Yang pernah nongkrong di depan kampus sambil makan somai, lalu habis itu kita naik ke Metropol main biliar. Main biliar di depan Metropol tuh ada ya, depan seberangnya Proklamasi itu ada biliar di lantai 2. Kita biasa main di situ mahasiswa hanya main itu di yang situ. tahu. Ya, sama yang jualan somai. Saya suka ketika beliau keluarin ketenbat. Bentar, kita dengerin dulu Pak Wahyu sebentar biar yang di live chat juga. Oh, sama. Ya, sama. Proklamasi itu gitu, kalau kita udah selesai kuliah, apa? Mereka ya, saya nggak pernah. Mereka ya. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah di situ. Kita lanjut lagi. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, kenapa lu terima? Itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah Kristen dan Katolik. Hari ini aku mohon maaf. Saya bikin surat di sini. Sekali lagi saya bikin surat di sini pada tanggal 18 April 2018. Saya tanda tangan di atas meterai. Saya haturkan kepada para ustadz lawyer di sini dan mereka rekam pernyataan saya dan disimpan. Juga ada beberapa yang disebarkan. Sudah tahun berapa? 2018 kalau nggak salah itu. Sebagai pernyataan permohonan maaf dari saya kepada secara khusus sekolah tinggi tersebut. Secara lebih luas kepada seluruh lembaga Kristen dan Katolik. Ngaku nih Beberapa hari terakhir ini semakin banyak pertanyaan diajukan kepada STT. Terima kasih Isa Not Jesus super stikernya. Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Juga ada Nawomica. Terima kasih super stikernya. Kita lanjut. Atau STFT Jakarta. Jadi STFT Jakarta itu sama dengan STT Jakarta. Yang sebelumnya namanya STT Jakarta, tetapi karena akreditasi di Dikti kemudian berubah menjadi STFT Jakarta. Ya. Mengenai saudara Ahmad Kainama alias Agustinus Christoffel Kainama. Jadi yang dimaksud Ahmad Kainama itu juga Agustinus Christoffel Kainama, itu pribadi yang sama. Jadi maksudnya S Jakarta tidak salah dalam mengklarifikasi ini. Demikian juga ditampilkan foto siapa yang dimaksud Agustinus Christoffel Kainama. Fotonya jelas, adalah orang yang mengaku sebagai Ustadz Ahmad Kainama. Klarifikasi STT Jakarta demikian. Di dalam berita-berita di media sosial disebutkan bahwa saudara Agustinus Christoffel Kainama adalah lulusan S1 dari STT Jakarta. Dengan ini kami hendak mengklarifikasi bahwa tidak ada lulusan kami dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Data alumni lengkap yang kami miliki sejak angkatan pertama STT Jakarta berdiri tahun 1934, ini sebelum Indonesia merdeka, karena memang STT Jakarta ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Indonesia. Hingga tahun lalu 2017 sama sekali tidak mencantumkan nama saudara tersebut sebagai salah satu alumni atau lulusan kami. Dengan demikian kami harus menyatakan bahwa berita apapun mengenai saudara Kainama tidak ada kena mengenanya dengan STT atau STFT Jakarta. Demikian klarifikasi kami. Pendeta Dr. Joas Adi Prasetya, Wakil Ketua 4 Bidang Relasi Publik. Nah, ini adalah klarifikasi dari STT Jakarta. Harapan saya dengan apa yang saya tampilkan di video ini, jika saudara Ahmad Kainama ini merasa dirugikan dengan klarifikasi dari STT Jakarta ini, silakan untuk mengklarifikasi, bahkan mengkomplainnya kepada STT Jakarta dengan bukti-bukti yang valid.
atau mengadakan konferensi pers atau menggunakan siaran di YouTube yang menampilkan bukti-bukti yang valid. Jangan hanya mengaku saja, ya, dengan pengakuan mulut saja. Karena ini sudah jelas ya, STT Jakarta sendiri sudah mengklarifikasi bahwa dia tidak pernah kuliah dan tidak ada alumni yang bernama Agustinus Christopher Kainama. Wow. Maka saya rasa Ahmad Kainama perlu mengklarifikasinya, perlu membuktikan bahwa apa yang dikatakan STT Jakarta itu salah. Dan saya rasa kalau Ahmad Kainama tidak berani mengklarifikasinya, seharusnya umat sadar bahwa umat telah ditipu oleh Ahmad Kainama. Demi banyaknya panggilan ya untuk mengisi dakwah, mungkin dia menipu menggunakan tipuan ya dengan kesaksian-kesaksian palsu. Saya yakin iman yang dibangun di atas kesaksian palsu hanya akan menghasilkan iman yang palsu. Ya, menghasilkan militansi yang palsu, bukan kebenaran. Nah, kalau S1-nya saja itu sudah palsu, bagaimana S2 dan S3? Selanjutnya, biografi Ustadz Kainama berdasarkan mualaf Center Hagia Sophia yang berkali-kali mengundang Ustadz Kainama untuk ceramah atau berdakwah. Di dalam biografinya dicantumkan oleh mualaf Center. Saya yakin mualaf Center itu jujur. Maka biografi yang ditampilkan mualaf Center Hagia Sophia ini pastilah biografi yang benar, bukan biografi yang salah atau biografi yang hanya untuk menarik orang untuk datang dalam acara ceramah yang diselenggarakannya. Sebagai sebuah organisasi keagamaan, tentunya tidak mungkin menggunakan berita-berita palsu. Nah, menurut biografi yang ditampilkan menurut biografi yang ditampilkan di dalam mualaf Center, Ustadz Kainama ini lulusan S3 di Tanakh Biblical Study, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, mari kita buktikan apakah ada lembaga dengan nama seperti ini. Kita coba browsing ya. Kita coba browsing di internet. Nah, Tanakh Biblical Study. Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Ya, kita browsing di sini. Ya, ternyata tidak muncul satupun nama lembaga itu. Wow, luar biasa. Yang muncul hanya nama lembaga itu dimunculkan hanya berkaitan dengan Ahmad Kainama semua. Ya, tidak mungkin sebuah lembaga pendidikan apalagi di Israel yang merupakan dedengkotnya internet itu tidak menampilkan lembaga mereka di website internet. Itu tidak mungkin. Ya. Yes, betul. Semua tentang Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel itu hanya website-website yang menampilkan dakwahnya Ustadz Kainama sendiri. Sementara Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel sendiri tidak muncul sama sekali. Itu lembaga apa? Masa Anda ada? Mungkin salah tulis, maka saya coba pakai yang Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Nah, ini juga nggak ada yang nama Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Tanakh Biblical Studies. Juga sama, tidak ada nama lembaga itu. Tidak ada nama sekolah, ya, perguruan tinggi dengan nama demikian. Ya, sampai halaman yang kedua. Ya. Tidak ada satupun yang namanya Tanakh Biblical Studies, Holy Scriptural Biblical Studies, Haifa, Israel. Apakah ini juga akan dituduh
Ustadz Kainama sebagai cara untuk menjegal dia sehingga nama perguruan tinggi ini dihilangkan dari internet. Ya. Ini konspirasi untuk menjatuhkan saya, maka ya, jadi nggak ada nama itu. Jadi apakah dia akan menuduh nanti, oh ini palsu, websitenya seperti mengatakan Alkitab palsu kalau tidak sesuai kemauan dia. Bible palsu, Alkitab palsu karena tidak sesuai dengan kemauan dia. Berarti itu ini ya, Pak ya? Tidak ya, tidak. Kenapa? Apakah keluarganya itu ya, keluarga Kainama itu apa nggak malu ya punya anak keturunan penipu begini ya? Nggak tahulah derita mereka. Ya, jadi ini jelas di website tidak tertulis. Nah, jangan-jangan kalau tidak tertulis itu langsung dia bilang ini website palsu karena tidak ada nama saya, ya, seperti Alkitab palsu karena tidak ada nama junjungannya. Lanjut. nama Sebentar, Pak. Holy Scriptural Biblical Studies Haifa Israel itu tidak ada. Ya tentu saja kalau S1-nya saja itu tidak ada, mana mungkin S2, S3-nya ada, ya. Jadi tidak ada nama lembaga seperti yang ditulis dalam biografinya Ahmad Kainama. Saya yakin Mu'alaf Center Hagia Sophia tidak berniat untuk membohongi publik atau umatnya sendiri. Tetapi justru saya khawatir Mu'alaf Center Hagia Sophia ini dibohongi oleh Ustadz Ahmad Kainama. Apalagi kalau melihat kemampuan bahasa Ibraninya yang hanya setara dengan lulusan S1 di Indonesia, ya, S1 teologi di Indonesia, maka tidak mungkin ya sampai S3 2 atau 3 tahun tinggal di Israel di sana. Itu sangat tidak mungkin sekali. Oke, ini tentang sekolahnya sudah tipu dan dusta. Bagaimana dengan pendetanya yang katanya dia mantan pendeta? Nah, loh. Nah, sekarang kita lihat, benar nggak dia ketemu mantan tipu pendeta lagi. atau pendusta? Pendusta. Atau tukang parkir? Kita dengar. Buka. Apa? Kita dengarkan. Internet Tuhan yang luar tugasnya selama beberapa ustadz pengajaran yang menyesatkan. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Apakah ada orang-orang Kristen? Ini orang Muslim sendiri ya, yang berkeluh ke saya. Kuliah, apa? Mereka ya, saya nggak pernah di situ, saya nggak pernah. Yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Sejak S1 saya di sekolah tinggi. Malu ya, jadi dia malu sebagai orang Muslim. Apakah dia benar seorang pendeta? Kita dengarkan. Kita lihat bukti dan faktanya. Apakah benar dia seorang mantan pendeta? Pendekar kali. Pendusta, Pak, pendusta. Pendekar pendusta. Kalau pendekar masih bagus, Pak. Ya, pendekar pendusta. Begini Pak Lidara, kalau saya pribadi membenarkan Kainama. Kalau saya pribadi ya, bahwa dia memang dari STT, tapi bukan sekolah tinggi teologi ya. Tetapi dia sekolah tukang tipu, sehingga dia mengakhiri pendidikannya mendapat gelar PDT, pendeta, artinya pendusta. Begitu maksudnya mungkin Pak Lidara. Saking nafsunya itu.
Gitu ya. Mantap coy. Mantap coy. Oke, sebentar saya Lanjut dulu Pak Lida. Ya, makanya saya lihat dulu nih ya. Videonya ya yang Nah, jadi dia STT-nya Kainama itu sekolah tipu-tipu. Ya, thank you Bang Aris, super stikernya. Oke. Mantap. Waduh, Aries super stikernya. Terima Haleluya. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Oke, sebentar ya. Saya ini videonya karena videonya banyak ya saya ininya. Sebentar. Mana ya? Mana. Sebentar, sabar ya. Sabar. Itu laptop nyimpen video penipu begitu apa nggak gampang rusak, Pak? Ini aja tuh rusak. Panasan, videonya langsung kepanasan. Error. Error. Ya. Oke, kita dengar ya. Kita dengar apakah ada dia mantan pendeta. Kainama di sini. Nah, ini gereja yang katanya dia pernah menjadi pendeta, memberikan klarifikasi seperti tadi. Nah, harapan Kainama. Oke. Sekali lagi yang sedang silahkan dicek. Tapi bohong. Satunya gereja yang berada di lingkungan Kebun Raya Bogor. Pentabisan gedung gereja ini dilakukan pada tanggal 30 Januari 1920 dengan nama. Ini adalah gereja yang diakui oleh dia sebagai mantan pendeta di sini. Kita buktikan, benar nggak? Koningin Wilhelmina Kart, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, menetapkan Gereja Sebayot Bogor dan Panti Asuhan Bina Harapan sebagai benda cagar budaya. Ya, ini adalah gambar gereja Protestan di Bogor sekitar tahun 1915 yang sekarang menjadi kantor pos Jalan Insinyur H. Juanda. Dan ini adalah bukti pendeta-pendeta yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor. Ya, teman-teman bisa lihat, saya perbesar saja layarnya dan teman-teman bisa baca mulai dari 1957 pendeta-pendeta yang bertugas. Adakah nama Christoffel Kainama di sini? Ya, teman-teman lihat sendiri. Ya, ini adalah urutan pendeta dari tahun ke tahun atau dari masa periode ke masa periode pendeta yang lain. Ya, teman-teman, perhatikan baik-baik. Apakah ada nama Christoffel Kainama di sini? Mari kita tarik pelan-pelan dan sambil melihat. Ya, kita sudah sampai pada pendeta yang bertugas pada tahun 2016, yaitu pendeta Omiek Kaharudin STH. Ya, ini juga daftar nama-nama pendeta yang berikutnya. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. Adakah nama, sekali lagi, nama Christoffel Kainama di sini? Kaing. Iya, apabila ada nama dari Christoffel Kainama di sini, itu berarti Christoffel Kainama
adalah orang terhebat di muka bumi ini. Namun kalau tidak ada nama dari Christopher Kainama di sini, berarti teman-teman yang muslim, pesan saya, masihkah kalian mau dibohongi oleh mualaf-mualaf kalian yang terlalu bodoh? Ya, dan ini adalah daftar nama-nama para pendeta atau vikaris ya, yang pernah bertugas di GPIB Sebayot Bogor, mulai dari yang pertama hingga yang terakhir dan vikaris saat ini. Ya teman-teman, lihat, adakah nama Christopher Kainama di sini? Teman-teman kita lihat sama-sama ya. Siapa tahu saja ada ya. Iya. Sepintar-pintar apapun bangkai disembunyikan, pasti akan tercium baunya. Itulah julukan untuk Christopher Kainama yang kini mempunyai nama tukang tipu Ahmad Kainama dengan gelar Ustadz. Padahal di GPIB Sebayot dia hanya merupakan salah seorang jemaat biasa. Sampai ditantang kalau dia Katolik. Dulu mana lulusan pasturnya, pastor mana? Tapi kemudian semuanya diam ya, 1000 bahasa. Tidak ada klarifikasi, tidak ada yang bisa, yang mualaf-mualaf tadi yang bisa menceritakan kebenarannya. Kebaliknya malah justru menuduh orang Kristen ini telah berbohong ya. Nah, ya misalnya contoh lagi ya, ada mualaf yang teriak-teriak menantang-nantang orang-orang Kristen berdebat ya, dengan segala kehebatannya ya, kemudian orang-orang begitu percaya sama dia. Tapi ketika dilayangkan surat tantangan debat, undangan ya, di telepon untuk menghadiri acara debat tertentu, nggak pernah nongol batang hidungnya, tidak pernah mau muncul. Nah ini bagaimana seperti ini? Kok nantang-nantang orang Kristen suruh debat ya sama dia, tapi dia sendiri ya sudah dikasih kesempatan, sudah diundang, sudah dipersilahkan, tidak pernah mau hadir dengan alasan ABCDFG yang lebay sekali gitu ya. Ya. Mulutmu jaga itu. Apa mulutmu? Mulutmu jaga? Kamu Selama ini kau hina terus. Hina siapa? Kenapa marah-marah? Orang sudah meninggal, kau naikkan. Hina siapa? Hina siapa? Stephen. Saya aja tidak kenal Stephen, goblok. Ngerti nggak? Saya aja nggak tahu siapa itu. Itu kau hina dia. Itu kau barusan hina dia. Kau hina dia barusan. Di mana? Di mana saya hina? Kenapa kau bilang goblok itu? Kamu yang goblok. Anak dia lalu, wah, berarti laki-laki. Kada, berarti perempuan. Kalau dia menangis kalau dia baeho, bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Dia yang angkat beta pun anak dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh, banci itu. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Bunuh, banci itu. Anda itu baca nama saya kepada pembicaraan benar-benar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, gitu kan? Malah ditinjau apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu? Yang dikatakan oleh pendeta Manulung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama pendeta Manulung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan? Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu mengaburkan tentang teks, dan dengan Bapak siapa ini, Mas Ud, saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam
menurut hemat saya itu kalahnya di sini. Anda itu tanya sama saya, pertanyaan besar tidak benar. Dari awal saya mengikuti kajian ini itu tidak sistematis, gitu kan? Tidak sistematis. Judulnya saja membedah keaslian Bible dan Al-Quran, gitu kan? Melalui tinjauan apa? Arkeolog atau sejarah, antropologi atau apa, kan begitu. Yang dikatakan oleh Pendeta Manurung itu tidak salah, gitu loh. Kalau seumpama Pendeta Manurung itu selalu mengaitkan dengan keoriginalan atau keaslian sejarah, gitu kan. Bapak Ali ini saya nggak tahu, dari tadi selalu menggabungkan tentang teks dan dengan Bapak siapa ini, Mas Tur. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini. Jadi yang di live chat, terima kasih sekali lagi juga yang sudah memberikan super stiker luar biasa, saudara-saudaraku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan berkatnya berlimpah untuk saudara-saudaraku, untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus memberikan berkat kita setiap hari selalu baru. Terima kasih sekali lagi. Juga yang di room, Pak Kebenaran Sejati Bro Atta, Pak Alvin, Pak Ciler, Pak Mordekai, Kakak Nona dari Belanda. Dankewel, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita turun semua, sebelum kita tutup, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang bertakhta di kerajaan sorga. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, bimbingan-Mu dari awal live ini sampai akhirnya. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang memberikan kekuatan, firman yang menjadi terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami di dalam dunia yang tidak menentu saat ini menjelang akhir zaman. Bapa di surga, terima kasih atas semua ini. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang tetap Engkau berikan kepada kami. Juga terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami berpisah, kami akan beristirahat. Bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, kirim bala tentara malakat-Mu, sehingga kami dijaga di dalam istirahat kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari besok dengan kekuatan baru, berkat yang baru, semangat baru, dan pengharapan yang tetap hanya kepadamu Bapa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Ampuni juga dosa dan kesalahan kami yang kami perbuat, baik itu perkataan, perbuatan maupun pikiran kami, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi Bapa, Engkau menjadikan kami kepala, bukan ekor. Engkau membawa kami terbang tinggi bagai Raja Wali. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Selamat istirahat. Mohon maaf lahir batin.